Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fitri Febrianti. My student's number is A320220151. I will read and translate Robinson Crusoe text part 2, 3, and 4. Part 2. Saya melihat kertas dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah menyelamatkan hidup saya. Beberapa saat sebelumnya seperti tidak ada harapan. Tidak mungkin menggambarkan kegembiraan seseorang yang baru saja lolos dari kematian. Saya sendiri yang selamat. Semua teman saya sudah mati. Ketika saya melihat seberapa jauh kapal itu, saya kagum bahwa saya bisa sampai ke pantai. Saya kemudian mulai melihat sekeliling saya untuk melihat tempat seperti apa saya berada. Kegembiraan saya meninggalkan saya. Saya basah kuyup, saya tidak punya pakaian lain, dan saya tidak punya apa-apa untuk dimakan ataupun diminum. Pasti saya akan mati kelaparan atau dimakan binatang buas. Saya tidak punya senjata untuk berburu makanan atau membela diri. Untuk beberapa saat saya berlari, gemetar dan menangis. Malam tiba, aku berjalan berkeliling mencari air tawar. Ketika saya menemukan beberapa saya minum, lalu saya memanjat pohon untuk tidur. Saat aku bangun, matahari bersinar. Ombak telah memindahkan kapal lebih dekat ke pantai pada malam hari. Saya menyadari bahwa jika kami tetap berada di kapal, kami semua akan selamat dari badai. Ini pikiran membuat air mata mengalir di wajahku. Saya melepas pakaian saya dan berenang ke kapal. Saya naik ke atas kapal dan melihat sekeliling. Gudang makanan kapal tidak basah. Saya membutuhkan perahu atau rakit untuk membawa barang-barang kembali ke pantai. Ada beberapa potongan kayu besar di kapal. Saya melemparkan mereka ke laut lalu melompat ke dalam diri saya dan mengikat mereka semua dengan tali. Dengan cara ini, setelah banyak waktu dan usaha, saya membuat rakit. Saya kemudian mengisi rakit dengan makanan, pakaian, peralatan, senjata, dan peluru. Semuanya dikemas kotak kayu. Saya naik rakit dan kembali ke pantai. Jarak pendek dari tempat saya mendarat malam sebelumnya. Saya melihat sebuah sungai. Saya mendaratkan rakit sedikit ke atas sungai dan mendapatkan semua milik saya barang di pantai. Saya belum tahu apakah saya berada di daratan atau di sebuah pulau. Saya mengambil pistol dan mendaki bukit. Dari atas bukit melihat bahwa saya berada di sebuah pulau. Saya melihat banyak burung tetapi tidak ada binatang atau rakyat. Dalam perjalanan kembali menuruni bukit, saya menembak seekor burung. Saya percaya itu adalah senjata pertama yang ditembakkan di sana sejak penciptaan dunia. Mendengar suara itu, ribuan burung bangkit berteriak ke udara. Malam itu saya memasang papan dan kotak kayu di sekitar saya untuk melindungi saya saat saya tidur. Keesokan harinya saya kembali ke kapal. Kali ini saya mendapat tempat tidur gantung, selimut, kapak, teropong, dan layar. Kembali ke pantai, saya membuat tenda dari salah satu layar. Saya membawa segala sesuatu ke dalam tenda yang bisa rusak oleh hujan atau matahari. Kemudian saya membereskan tempat tidur dan tidur di dalamnya dengan tenang sepanjang malam, karena saya sangat lelah karena pekerjaan hari itu. Saya memiliki toko terbesar, saya percaya, yang pernah disiapkan untuk satu pria. Namun saya tidak puas. Kapal itu belum hancur berkeping-keping dan kupikir aku harus mendapatkan semua yang aku bisa darinya. Setiap hari saya pergi ke kapal dan membawa pulang lebih banyak barang. Saya membawa roti, rum, gula, dan banyak barang lainnya kembali ke tenda saya. Akhirnya tidak ada lagi yang bisa dikeluarkan dari kapal. Saya kemudian mulai mengambil bagian dari kapal itu sendiri. Besi, paku, tali, saya bawa pergi semua yang saya bisa. Saya sekarang telah berada di pulau itu selama 13 hari dan telah 11 kali naik kapal. Saya pikir jika cuaca tetap tenang, saya akan membawa seluruh kapal pergi demi sepotong. Terakhir kali saya pergi ke kapal, saya menemukan uang. Saya tersenyum dan berkata, "Oh, narkoba, untuk apa kamu baik? Satu pisau lebih berharga kepada saya daripada semua uang ini. Aku akan meninggalkanmu di sini. Kamu adalah makhluk yang nyawanya tidak layak diselamatkan." Namun, setelah dipikir-pikir, aku mengambilnya. Kemudian, awan menutupi langit dan angin mulai bertiup. Saya pulang ke tenda saya dan saya berbaring dengan semua kekayaan saya di sekitar saya.
sangat aman. Ada badai yang buruk malam itu. Di pagi hari kapal itu pergi. Sekarang saya mulai berpikir untuk melindungi diri saya dari orang liar dan binatang buas. Saya ingin membangun rumah saya di tempat yang dekat dengan sumber air bersih. Itu harus terlindung dari sinar matahari. Itu harus aman dari serangan. Akhirnya harus menghadap ke laut, sehingga saya bisa melihat kapal apapun yang mendekati pulau itu. Saya masih berharap untuk diselamatkan. Saya menemukan datar kecil di sisi bukit, ada tebing di belakangnya. Jika tidak ada yang bisa menyerangku dari belakang, di depan bukit turun ke pantai, letaknya di sisi utara bukit sehingga terlindung dari sinar matahari sepanjang hari. Saya membangun tenda saya di tebing, kemudian saya membangun yang tinggi, kuat. Pagar kayu berbentuk setengah lingkaran mengelilingi bagian depan tenda saya. Saya membuat tangga. Ketika saya berada di dalam, saya bisa membawa tangga setelah saya. Dengan cara ini, baik manusia maupun binatang tidak bisa memasuki rumah saya. Butuh waktu dan tenaga untuk membawa semua barang saya ke dalam. Kemudian saya mulai menggali gua di tebing di belakang tenda saya, karena saya membutuhkan tempat untuk menyimpan harta saya. Setelah badai besar, saya takut petir akan menyambar kotak besar bubuk mesiu saya. Oleh karena itu, saya membuat banyak kotak kecil dan memasukkan bubuk mesiu itu ke dalamnya. Ini saya sembunyikan di tempat yang aman dan dari petir. Setiap hari saya berburu, ada kambing di pulau itu. Saya menembak seekor kambing betina yang memiliki anak kecil di sampingnya. Ini membuat saya sangat sedih. Ketika saya membawa kambing betina yang mati ke rumah saya, anak itu mengikuti saya, tetapi tidak mau makan. Saya dulu karena itu terpaksa membunuhnya dan memakannya. Saya banyak memikirkan situasi saya. Badai telah menghempaskan kapal ratusan mil jauhnya dari rute perdagangan Eropa. Oleh karena itu, saya pikir adalah kehendak Tuhan bahwa saya harus menghabiskan sisa hidup saya di pulau yang menyedihkan ini. Saya sering bertanya kepada diri sendiri mengapa Tuhan memilih untuk menghancurkannya makhluk. Rasanya tidak masuk akal untuk bersyukur atas kehidupan seperti itu. Lalu suatu hari, ketika saya sedang berjalan di pantai dengan senjata saya berpikir, tentu saja Anda sengsara, tetapi apa yang terjadi pada yang lain, Anda sendiri cukup beruntung untuk bertahan hidup. Apakah lebih baik berada di pulau ini atau di dasar laut? Kemudian saya berpikir betapa saya sangat siap untuk bertahan hidup di pulau itu. Apa yang akan terjadi pada saya jika kapal tidak terlempar lebih dekat ke pantai? Kesempatan bahagia itu memungkinkan saya untuk mengambil semua barang ini dari kapal. Bagaimana saya bisa hidup tanpa senjata dan peluru, peralatan, dan pakaian? Saya takut saya akan lupa hari apa itu. Saya bahkan mungkin melupakan hari Sabat. Oleh karena itu, saya menanam salib kayu besar pantai. Di atasnya aku mengukir kata-kata ini dengan pisauku. Aku datang di pantai sini pada tanggal 30 September 1659. Di atas visi posting saya membuat sayatan kecil dengan pisau saya setiap hari, potongan yang lebih panjang setiap hari Minggu, dan potongan yang lebih panjang untuk setiap hari malam pertama bulan. Saya lupa mengatakan sebelumnya bahwa di antara barang-barang yang saya ambil dari kapal adalah beberapa buku doa Katolik dan 3 artikel Alkitab. Ada juga 2 kucing dan seekor anjing di atas kapal. Saya membawa kucing-kucing itu kembali ke pulau. Anjing itu melompat ke laut dan berenang setelah saya. Saya mencoba menghibur diri sendiri dengan membuat daftar kenyamanan yang saya nikmati di samping kesengsaraan yang saya derita ini. Kejahatan. Saya terdampar di sebuah pulau tanpa harapan untuk diselamatkan. Saya telah dipilih. Saya sendiri yang dipilih untuk menjalani hidup yang menyedihkan ini. Aku terpisah dari umat manusia tanpa masyarakat manusia. Saya tidak punya pakaian untuk menutupi saya. Saya tidak punya sarana untuk mempertahankan diri dari serangan manusia atau binatang. Bagus. Tapi aku hidup. Tidak tenggelam begitu pula orang-orang lain di kapal itu, tetapi saya juga dipilih untuk bertahan hidup. Dan Dia yang menyelamatkan saya dapat melepaskan saya dari kondisi ini. Tapi aku tidak kelaparan.
ada makanan di pulau itu, tapi cuacanya panas dan saya tidak membutuhkan pakaian. Tapi saya tidak melihat binatang buas di pulau ini. Bagaimana jika saya karam di pantai Afrika, di mana saya melihat singa dan macan tutul? Saya tidak punya jiwa untuk diajak bicara, tetapi Tuhan mengirim kapal itu cukup dekat ke pantai sehingga saya dapat membekali diri saya dengan banyak hal. Ini menunjukkan kepada saya dengan jelas bahwa dalam kondisi yang paling menyedihkan pun ada hal yang patut disyukuri. Jurnal Robinson Crusoe, 30 September 1659. Robinson Crusoe yang malang dan malang karam di dekat pantai Pulau Malang ini yang saya sebut Pulau Keputusan. 1 Oktober sampai 24 Oktober saya menghabiskan waktu saya mengeluarkan semua yang saya bisa dari kapal. Hari-hari ini sering turun hujan karena ini adalah musim hujan. 25 Oktober hujan turun sepanjang siang malam. Cuaca buruk menghancurkan kapal menjadi berkeping-keping. Saya menghabiskan hari ini menyembunyikan barang-barang saya dari hujan. 26 Oktober sampai 30 Oktober saya menemukan tempat untuk membangun rumah saya dan bekerja keras membawa semua harta benda saya ke tempat ini. 31 Oktober saya keluar membawa senjata untuk mencari makan. Aku menembak dia. 1 November saya mendirikan tenda dan tempat tidur gantung. 2 November saya memasang kotak dan papan kayu untuk membentuk pagar sekitar tendaku. 3 Oktober saya keluar dengan senjata saya dan membunuh 2 burung dan merupakan makanan yang sangat enak. Sore harinya saya mulai membuat sendiri sebuah meja. 4 Oktober pagi ini saya merencanakan waktu saya. Setiap pagi setelah itu saya berjalan keluar dengan senjata saya selama 2 atau 3 jam tidak hujan. Saya bekerja sampai sekitar jam 11 lalu saya makan. Dari pukul 12 sampai 2 saat cuaca sangat panas saya tidur. Sore harinya saya bekerja lagi. 5 November hari ini saya keluar dengan pistol dan anjing saya. Saya membunuh kucing liar, kulitnya lembut, aku tidak bisa memakannya. Saya menguliti setiap makhluk yang saya bunuh dan menjaga kulitnya. 6 November menyelesaikan meja saya tetapi tidak puas dengan itu. 7 November sekarang cuaca mulai menyenangkan. Dari tanggal 7 hingga 12 saya bekerja membuat kursi untuk diri sendiri. Kecuali yang ke-11 yang merupakan hari Minggu, saya tidak puas dengan kursi itu. Catatan, saya segera lupa hari apa itu hari Minggu karena lupa membuat potongan yang lebih panjang di pos. 13 November hari ini hujan turun yang menyejukkan bumi dan menyegarkanku. Aku guntur dan kilat yang mengerikan. Saya memutuskan untuk memisahkan bubuk saya ke dalam banyak kotak kecil dan menyimpannya jauh dari satu sama lain. Tanggal 14, 15, dan 16 November saya menghabiskan 3 hari ini membuat kotak-kotak kecil untuk bedak saya. Pada suatu hari saya membunuh seekor burung besar yang enak untuk dimakan, tetapi saya tidak tahu namanya. 17 November hari ini saya mulai menggali batu di belakang tenda saya untuk membuat gua tempat menyimpan barang-barang saya. Catatan, saya membutuhkan 2 hal untuk pekerjaan ini, beliung dan sekop. Saya menghentikan pekerjaan saya untuk membuat alat-alat ini. Saya membuat beliung dari potongan-potongan besi yang saya ambil dari kapal, tetapi saya tidak tahu cara membuat sekop. 18 November di dalam hutan saya menemukan sebuah pohon besi disebut demikian karena kayunya sangat keras. Dengan susah payah saya memotong sepotong dari kayu ini, membawanya pulang dan mengukirnya menjadi bentuk sekop. Pembuatan alat ini memakan waktu 4 hari. 23 November saya mulai mengerjakan gua itu lagi dan bekerja selama 18 hari. Penghujung waktu itu gua itu cukup besar dan menampung semua barang saya. 10 Desember, tepat ketika saya menyelesaikan gua saya, atapnya runtuh. Ini membuat saya takut jika saya berada di dalam. Pada saat itu saya akan dibunuh. Saya membawa semua tanah yang jatuh dan membuat penyangga satu untuk menahan agar tidak jatuh lagi. 17 Desember, dari hari ini hingga tanggal 27 saya membangun rak. 20 Desember, saya membawa semua harta saya ke dalam gua dan menaruhnya semua teratur. 24 Desember, hujan sepanjang siang dan malam sehingga saya tidak bisa pergi keluar. 25 Desember, hujan sepanjang hari.
26 Desember tidak ada hujan, bumi jauh lebih dingin dari sebelumnya. 27 Desember, saya membunuh seekor kambing muda dan menembak yang lain di kaki, dan saya membawa pulang 2 kambing yang terluka dan merawatnya. Ia hidup dan tumbuh jinak. Ia memakan rumput di sekitar rumah saya dan tidak mau pergi. Ini memberi saya ide untuk membiarkan kambing agar mereka tumbuh jinak dan memberi saya makanan ketika bubuk mesiu saya habis. 3 Januari sampai 14 April, saya membangun pagar di sekitar rumah saya dan memotong cabang 4 dari pohon dan menanamnya jauh di dalam tanah.